Halo, berjumpa lagi dengan Golek Pituduh Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ataupun membahas tentang Kapro Jowo yang nanti akan saya sampaikan melalui sebuah cerita pewayangan yang diyakini dan sudah lama dipakai oleh leluhur-leluhur kita untuk menyampaikan suatu pesan atau wejangan lewat sebuah cerita. Biasanya mereka menceritakan melalui wayang, baik wayang kulit ataupun wayang orang. Cerita-cerita begini sudah berlangsung dari zaman dulu kala, bisa merupakan penghantar tidur anak cucunya ataupun untuk melipur lara anak cucunya. Jadi dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah cerita di mana cerita tersebut banyak berisi wejangan ataupun contoh-contoh tentang budi pekerti, yaitu perjalanan seorang ksatria. Dalam pewayangan disebut Werkudara atau Bima, di mana Bima diperintahkan untuk mencari sebuah atau air tirta amarta, sebuah wahyu yang dinanti-nantikan oleh para ksatria-ksatria dalam sebuah cerita pewayangan. Jadi untuk menyimak video ini, tolong simak dari awal, jangan sampai Anda salah ataupun gagal paham dalam menyikapi cerita saya nanti. Dan cerita ini saya dapatkan dari seorang sesepuh yang sangat bijaksana buat saya, dan ini saya merupakan bisa dianggap seorang muridnya yang ditulis secara pribadi. Jadi para sedulur, saya minta izinnya untuk menyampaikan niat baik saya tentang cerita ini. Cerita ini menyampaikan sebuah wejangan dan kehidupan dalam perjalanan seorang ksatria mencari Tuhannya dan jati dirinya. Demikian, simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Perjalanan menuju Tuhan dalam episode ke-1 kali ini berjudul Guru Sejati. Pandita Durno, guru besar darah Bharata, keluarga Kurawa dan keluarga Pandawa. Beliau seorang pandita yang telah mencapai tingkat sempurna dalam hal ilmu kanuragan maupun ilmu kebatinan atau kajiwan. Kepada beliaulah keluarga Kurawa dan keluarga Pandawa menuntut ilmu kebajikan dan ilmu keprajuritan. Meskipun antara Pandawa dan Kurawa mendapat didikan dan bimbingan yang sama, namun hasil yang diperoleh berbeda, bahkan cenderung berlawanan. Pandawa lebih menonjol sikap keutamaannya atau keluhuran budinya, sedangkan Kurawa lebih menonjol sikap duniawinya, sombong dan bersifat jahat. Sesungguhnya antara Kurawa dan Pandawa masih bersaudara,
ayah dari para Kurawa adalah Prabu Destarata, kakak ayah para Pandawa. Namanya Pandu Dewanata. Kurawa bersaudara 100 orang, sedangkan Pandawa bersaudara 5 orang. Di dalam mendidik murid-muridnya, Pandita Durna tidak membeda-bedakan. Namun, karena para Pandawa lebih cerdas dan lebih patuh terhadap ajaran-ajaran guru, maka di dalam hati sang pandita lebih menyayangi Pandawa daripada Kurawa. Pada suatu hari, sang pandita melakukan semati di dalam sanggar pemujaan. Tidak seperti hari-hari biasanya, dalam sematinya sang pandita merasa hatinya lebih damai. Doanya lebih khusyuk. Setelah menembus ruang yang kosong, tak terbatas, jiwanya seakan melayang ke angkasa raya, memasuki ruang semesta yang maha luas, tak bertepi. Dirinya merasa lenyap, luluh dalam ketiadaan, menyatu dalam kosongan, hilang semua kehendak, tanpa keinginan suatu apa, seolah-olah mati, tetapi sesungguhnya hidup. Di dalam bahasa Jawa disebut mati sajroning urip. Pada saat demikian, akunya jiwa sang pandita menerima wangsit atau ilham dari dewa atau sang Hyang Wisesa. Wangsit yang diterima oleh pendengaran jiwanya adalah suatu petunjuk bahwa sang Hyang Wisesa berkenan menurunkan wahyu yang disebut wahyu Tirta Amerta atau air suci atau air kehidupan. Adapun yang dapat menerima wahyu tersebut adalah kesatria yang berbudi luhur, yang selalu dekat dengan Sang Pencipta. Kesatria itu tidak lain ialah Raden Werkudara atau Bimasena. Merasa cukup jelas dalam menerima wangsit, Pandita Durna menyudahi sematinya. Sang pandita mendapat kewajiban untuk menyampaikan wangsit tersebut kepada murid-muridnya tanpa membeda-bedakan. Semua muridnya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan wahyu Tirta Amerta, meskipun beliau telah mengetahui bahwa sesungguhnya yang dapat memiliki wahyu tersebut hanyalah Sang Bima. Sebagai guru yang bijaksana, Pandita Durna harus melakukan sesuatu sehingga para murid merasa mendapat perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan pilih kasih. Suatu cara yang dilakukan oleh Pandita Durna yaitu mengumpulkan semua muridnya. Mereka diberi wejangan dan petunjuk mengenai wahyu Tirta Amerta. Untuk bisa melaksanakan pencarian wahyu Tirta Amerta harus mampu menjawab pertanyaan sang guru. Siapapun boleh menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini sebagai pendadaran untuk mengetahui kemampuan jiwa si murid sampai di mana tingkat penghayatan terhadap ilmu yang telah diajarkan, sekaligus sebagai ujian untuk menentukan kecakapan jasmani dan rohaninya. Tanpa bekal kemampuan penghayatan rohaninya, tidak mungkin dapat melakukan perjalanan mencari wahyu Tirta Amerta yang tidak diketahui tempat keberadaannya. Pandita Durna menyampaikan sebuah pertanyaan
Pandawa, telah kuberikan kepadamu berbagai ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Kini saatnya kamu tunjukkan segala kemampuanmu, kecakapanmu untuk bisa menjawab pertanyaanku dengan benar. Kamu berhak melaksanakan tugas, melakukan perjalanan mencari Wahyu Tirta Amerta. Dengarkanlah dan lihatlah dengan seksama apakah yang ada dalam genggaman tanganku ini. Pendeta Turna memberikan pertanyaan sambil mengangkat tangannya yang menggenggam. Suasana jadi hening, wajah para murid tegang. Belum ada yang memberikan jawaban. Di dalam ketegangan, tiba-tiba Raden Dursasana tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya begitu keras sehingga mengejutkan semua saudara-saudaranya. Semua mata tertuju kepada Raden Dursasana. Dursasana masih terus tertawa. Sambil tertawa, ia menjawab pertanyaan sang guru yang dianggap hanya sepele. Pertanyaan tidak bermutu dan murahan. Demikianlah ucapannya. Bapak guru, pertanyaan guru sangat tidak bermutu, sangat remeh dan gampang. Apakah guru menganggap kami orang-orang bodoh seperti anak-anak kecil? Pertanyaan Bapak guru itu anak kecil pun bisa menjawabnya. Aku tahu jelas dan pasti bahwa dalam genggaman tangan guru tidak ada apa-apanya, alias kosong, melompong, nol besar. Guru tidak punya uang karena belum gajian, jadi tak mungkin guru menggenggam uang. Begitulah jawaban Raden Dursasana sambil cengengesan, tidak mengenal sopan santun dan rasa hormat kepada gurunya. Dengan tenang dan bijaksana, guru menanggapi jawaban Dursasana. Dur, jawabanmu memang benar. Kalau kamu sebagai Cak Angon, anak gembala yang tidak pernah menuntut ilmu gawroh kebatinan atau rohani, karena kamu adalah seorang ksatria, seorang yang telah menerima ajaran-ajaran tentang ilmu kerohanian dan tentang keutamaan, tidak sepantasnya kamu memberikan jawaban begitu dangkal. Kamu harus lebih memahami dan menghayati makna dari ajaran budi luhur, ajaran tentang olah rasa rohani. Jadi jawabanku salah, Bapak. Jelas itu salah besar, Dur. Begitulah jawaban sang guru yang bijaksana sambil menunjukkan kekurangan dan memberikan semangat untuk terus belajar. Raden Werkudara mencoba menjawab pertanyaan guru Turna. Bapak guru, perkenalkanlah, aku muridmu yang bodoh ini menjawab pertanyaanmu. Apabila jawabanku tidak benar, harap diberi penjelasan tentang kebenarannya. Pendeta Turna lega hatinya.
mendengar Raden Werkudara mencoba menjawab pertanyaannya. Oh iya Nger, muridku Werkudara, cobalah kau jawab pertanyaanku. Aku tahu kau pasti bisa menjawabnya. Segera jawablah Nger. Apa isi dalam genggaman tanganku ini? Atas petunjuk yang maha agung, aku melihat bahwa yang ada dalam genggaman tangan Bopo Guru adalah kosong. Nah, betul kan jawabanku tadi? Dursasana menyahuti, merasa jawaban Werkudara sama dengan jawabannya. Werkudara melanjutkan penjelasan jawabannya. Jawabanku belum selesai, Bopo. Dalam genggaman tangan sang guru memang kosong, tapi di dalam kosong itu ada. Jelasnya begini, kosong atau suwung, di dalam suwung hana, atau di dalam kosong ada. Ada atau hana mengadakan sesuatu menjadi ada, maka disebut yang maha ada atau sang hono yang mengadakan atau menciptakan alam semesta, sehingga sang hono juga disebut sang pencipta atau maha pencipta, karena sebelum ada adalah suwung, maka sang hono juga disebut sang suwung karena dalam suwung hono. Suwung adalah langgeng, kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir, tak pernah berubah, tak terbatas, tak dapat dibayangkan oleh akal pikir, namun dapat dirasakan keberadaannya. Untuk dapat merasakan keberadaan sang hono harus manunggalake rasa lima dadi siji, menyatukan rasa lima menjadi satu. Hal ini disimbolkan pada bentuk satu jari yang menggenggam menjadi satu. Adapun rasa lima itu adalah rasa senang, rasa sengsara, rasa makarya, rasa manambah, dan rasa manunggal. Rasa bahagia, gembira, rasa sedih, duka, rasa bekerja, rasa berbakti pada sang pencipta, dan rasa menyatu dengan Tuhan. Kalau kelima rasa tersebut sudah menyatu manunggal, si Akuruh Wijining Pangeran dapat menerima petunjuk dari sang hono atau bisa merasakan keberadaan Tuhan sang pencipta. Ringkasan jawabanku tadi adalah sebelum ada adalah suwung kosong, di dalam suwung ada hono. Begitulah guru jawaban atas pertanyaan Bopo Guru. Kalau tidak benar, mohon diberi petunjuk. Mendengar jawaban sang Bima, Pendeta Durna terpana kagum atas kecakapan pikirannya, kepekaan nuraninya, sehingga mampu mengurai suatu ajaran yang terselimuti takbir atau rahasia yang tersembunyi.
sepatah kata pun mereka tidak menduga tentang kedalaman pengetahuan rohani Sang Werkudara. Mereka menyadari begitu bodoh, begitu tumpul perasaan jiwanya sampai tidak dapat mencerna ajaran dari Sang Guru yang begitu mulia. Taulah mereka bahwasanya manusia hidup ini senantiasa ada dalam kekuasaan Tuhan, ada di dalam suwung. Apapun yang diperbuat manusia selalu dipengaruhi oleh kuasa Tuhan, Sang Pencipta. Kita merasakan namun tidak menyadari keberadaannya yang selalu memengaruhi tingkah laku kita. Ini merupakan suatu kelalaian yang tidak disadari manusia atas kebenaran jawaban Werkudara. Maka sudah sepantasnya Werkudara yang diizinkan melakukan perjalanan mencari Wahyu Tirta Amarta dan nantinya berhak memilikinya. Beginilah titah Sang Guru Durna kepada muridnya Raden Bimasena. Ger, Bima muridku, kau telah sampai pada tingkat penghayatan yang dalam karena kau mampu menjabarkan perlambang rahasia dewa. Kalau berhasil melewati beberapa cobaan atau ujian di dalam perjalananmu, kau akan beruntung dapat bertemu dengan guru sejatimu. Itulah pengejawantahan wujud dewa sesembahanmu. Berangkatlah, Ger, doa guru akan menyertaimu. Mohon maaf guru, bagaimana aku melakukan perjalanan ini kalau aku tidak tahu kemana tujuanku. Aku tidak tahu keberadaan Wahyu Tirta Amarta. Mohon petunjukmu guru, di mana kira-kira wahyu tersebut berada. Werkudara, wahyu ini adalah rahasia dari Sang Yang Maha Wisesa, jadi tidak selayaknya kita tahu. Namun kamu harus yakin bahwa wahyu itu ada, karena Yang Sang Yang Wisesa telah memberi petunjuk, dan petunjuk itu suatu kebenaran. Sekedar saranku, Ger, berjalanlah lurus ke arah matahari tenggelam. Di sana, di dalam hutan Raksamuka, engkau akan mendapatkan pepadang petunjuk dewa. Merasa cukup penjelasan dari Sang Guru yang sangat dihormati, Werkudara berangkat melakukan perjalanan menuju Sang Guru sejati. Perjalanan Bima mencari Tirta Amarta adalah simbol perjalanan spiritual untuk menuju kepada Sang Guru sejati. Guru sejati adalah manunggaling aku, urip, dan rasa sejati. Aku wiji saka pangeran, bibit benih roh dari Tuhan, urip soroting pangeran, sinar cahaya nur dari Tuhan, rasa sejati manunggaling rasa limo dadi siji, rasa seneng, rasa sedih, rasa makarya, rasa manembah, rasa dan manunggal. Dalam wayang purwa atau wayang kulit, guru sejati disimbolkan pada tokoh Dewa Ruci. Bentuk wujudnya seperti Bima, hanya lebih kecil dan memakai peraba mengeluarkan cahaya. Guru sejati inilah yang kelak memberikan piwulang tentang sangkan paraning dumadi.
atau asal-usul manusia, dan apa saja tugas kewajiban manusia sebagai titah yang hidup di dunia fana ini. Bhimasena atau disebut juga Werkudara adalah keluarga Pandawa yang nomor 2 dari kelima bersaudara. Keluarga Pandawa terdiri dari 5 bersaudara. Hal ini merupakan suatu ajaran tentang hakikat ketuhanan. Kelima saudara ini mempunyai sifat atau watak yang menggambarkan sifat individu manusia yang berhubungan dengan Sang Pencipta, serta bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Sifat yang tercermin pada tokoh Puntadewa adalah sifat watak yang penyabar, penuh rasa keikhlasan, tidak suka marah, senang memberikan pertolongan tanpa membedakan siapapun, juga senang memaafkan kesalahan siapa saja, menghormati dan menghargai orang lain. Karena sifat-sifat yang baik itulah Puntadewa dilukiskan sebagai ksatria berdarah putih, dan dialah yang memiliki senjata atau jimat Kalimasata. Jimat atau pusaka Kalimasata memiliki arti 5 tetapi satu tapi 5. Dalam pengertian kawruh kejawen, jimat Kalimasata artinya 5 ning siji ning 5. Wujudnya 1 tetapi mempunyai 5 unsur, sedangkan 5 unsur tadi sebenarnya 1, yaitu manunggaling rasa. Rasa terdiri dari 5 unsur, yaitu rasa seneng atau bahagia, rasa sengsara, rasa sedih atau duka, rasa makarya, rasa bekerja atau berupaya, rasa menembah atau merasa berbakti kepada Tuhan, dan rasa manunggal, rasa menyatu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Puntadewa dilambangkan sebagai sifat ketuhanan, dalam arti manusia harus meyakini bahwa segala hidup pasti ada yang menghidupi, dan segala yang ada pasti ada yang mengadakan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah Raden Bhimasena atau Werkudara. Tubuhnya tegap dan kuat, berpakaian poleng pang bintulu, pakaian yang memiliki 4 macam warna, yaitu merah, hitam, putih, kuning. Warna tertentu merupakan simbol dari sedulur tunggal wadah, saudara yang sejiwa dengan Werkudara, yang disebut juga sebagai nafsu karep piranti papat. Merah adalah nafsu kemarahan, hitam nafsu keburukan, putih nafsu kesabaran, kuning nafsu keangkuhan. Pada tangan Werkudara, kelima jarinya menggenggam, sedangkan kuku pada ibu jarinya panjang. Ini merupakan simbol manunggalnya rasa 5, menyatunya rasa 5. Werkudara memiliki aji wungkal benar, suatu simbol yang melukiskan bahwa Bhima selalu berkata dan berlaku benar. Terhadap siapa saja yang benar pasti dilindungi. Dengan sifat yang demikian, memberi gambaran kepada manusia bahwa sebagai titah atau umat hendaknya selalu berbuat kebaikan. Dengan kebaikannya diharapkan tercipta rasa kedamaian dan kesatuan antar sesama. Ketiga adalah Raden Permati atau Raden Janaka, mempunyai wajah tampan
dan mempunyai kesaktian. Karena Raden Janaka senang sekali bertapa, menuntut segala macam ilmu pengetahuan tentang olah batin dan kanuragan. Bila terjadi kerusakan atau ada musuh yang membuat kacau keadaan negara, Janaka selalu tampil sebagai kesatria yang selalu bisa menumpasnya, sehingga keadaan negara kembali aman, tentram. Beliau selalu dekat dengan rakyat. Keempat dan kelima adalah saudara kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Dua kesatria ini berwajah kembar atau sama, perangai, perilaku dan sifatnya sama. Kedua saudara kembar ini sesungguhnya suatu perlambang kepada manusia bahwa hidup ini harus hormat menghormati, tolong menolong, kasih mengasihi, tanpa membedakan derajat, kedudukan, harta maupun keyakinan. Manusia adalah sama di hadapan Tuhan, berhak mendapat kehidupan yang layak di dunia ini sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing. Semua harus mendapat perlakuan yang adil dan sepadan dengan jerih payahnya, mendapatkan kebaikan bagi yang melakukan kebaikan dan mendapatkan hukuman bagi yang melakukan keburukan atau kejahatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitulah ajaran yang terkandung dalam tokoh-tokoh Pandawa. Kelima bersaudara yang memberi makna ajaran tentang budi luhur, suatu ajaran kejiwaan yang mengenal Tuhan pencipta semesta alam. Sang Bima Sena telah siap melakukan perjalanan mencari Tirta Amerta sesuai petunjuk sang guru Durna. Perjalanannya menuju hutan Raksangka, hutan lebat yang dihuni segala binatang buas, dari tempat bersemayamnya jin, siluman, dan raksasa bekasakan. Werkudara sebagai seorang ksatria tak mempunyai rasa takut kepada siapapun. Juga segala rintangan selalu dengan tegar dilaluinya. Di dalam hutan yang sangat lebat, dalam keadaan gelap gulita, Raden Werkudara mencoba mencari di mana tempat Wahyu Tirta Amerta. Di dalam gua, di dalam tebing yang curam, di dalam arus air sungai yang dalam, atau pada pepohonan yang rimbun, tak luput dari pencariannya. Namun sia-sia belaka. Akhirnya Werkudara kecapean dan berhenti dalam pencariannya. Dia mulai merenung di dalam hatinya. Mungkinkah Wahyu dapat dilihat dengan mata lahirnya? Dalam berenungnya itu, Werkudara bersemedi meminta petunjuk kepada para dewa, jin, atau siapa saja penghuni hutan agar memberitahu di mana Wahyu Tirta Amerta berada. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Werkudara melakukan semedi, memusatkan seluruh keinginannya untuk mendapatkan Wahyu Tirta Amerta tersebut. Suatu keinginan yang besar disertai dengan laku semedi menimbulkan daya panas yang meliputi hutan, menyebabkan penghuni hutan berwujud jin dan raksasa merasa terganggu. Tersebutlah dua raksasa keluar dari sarangnya
datang menghampiri Sang Bima yang sedang bertapa. Kedua raksasa itu mengamuk dan menyerang Raden Bimasena. Terjadilah peperangan yang dahsyat. Akhirnya Bima dapat mengalahkan kedua raksasa itu. Kedua raksasa itu menjelma menjadi Dewa Brahma dan Dewa Indra. Werkudara mendapat petunjuk dari kedua dewa itu bahwa sesungguhnya Wahyu Tirta Amarta itu tidak ada. Tirta Amarta sesungguhnya air kehidupan, suatu gambaran bagi seseorang yang telah mencapai tahap atau tingkat kedekatan dengan Sang Pencipta akan selalu mendapatkan rasa kedamaian dalam hatinya. Seseorang yang merasa selalu dekat dengan Yang Maha Pengasih, hidupnya senantiasa akan diliputi perasaan kasih. Hidupnya selalu merasakan kesejukan sehingga akan terhindar dari perasaan takut, terhindar dari perasaan khawatir. Seluruh hidupnya selalu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Segala apa yang dilakukan senantiasa dalam bimbingan dan petunjuknya. Meski demikian, hai Werkudara, cobalah tanyakan kembali kepada gurumu tentang keberadaan Wahyu Tirta Amarta. Sebab seorang guru pasti selalu berkata benar, dan kalau kau melaksanakan dengan sesungguhan hati, pastilah mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi hidupmu. Setelah memberikan petunjuk, kedua dewa itu kembali ke kayangan, tempat asal para dewa. Werkudara belum puas dalam hatinya kalau belum mendapatkan penjelasan dari gurunya. Dia yakin betul akan keberadaan wangsit yang diterima oleh gurunya di dalam sematinya sebagai seorang murid yang patuh terhadap seorang guru. Werkudara kembali meminta petunjuknya. Kedatangan kembali Sang Bima membuat Guru Turna harap-harap cemas. Apakah Bima berhasil mendapatkan Wahyu Tirta Amarta atau tidak? Wahai anakku Ger, muridku Bima yang sangat aku kasihi, bagaimana hasil perjalananmu? Apakah kau sudah mendapatkan Wahyu Tirta Amarta, Ger? Turna guruku, aku tidak mendapatkan apa-apa karena apa yang guru katakan mengenai Wahyu Tirta Amarta itu sesungguhnya tidak ada. Guru telah menipuku, memberikan petunjuk yang tidak benar adanya. Apakah maksud guru yang sesungguhnya? Pendeta Turna agak tersipu atas pertanyaan Sang Bima. Namun sebagai seorang pendeta yang telah mencapai tingkat ilmu kerohanian yang tinggi, dengan arif Guru Turna menjawab pertanyaan Bima. Ger Bima, memang benar perkataanmu. Wahyu Tirta Amarta itu tidak ada, tetapi sesungguhnya ada. Tidak ada karena tidak ada wujudnya, ada karena dapat dirasakan keberadaannya. Keberadaannya itulah yang memberi daya kedamaian dalam hidup itu sendiri. Dapat merasakan daya hidup kalau kau dapat menyatukan kelima rasamu menuju yang satu. Disitulah kamu akan melihat yang tidak ada menjadi ada.
mencarilah sekali lagi pada ketinggian puncak gunung atau kedalaman samudra. Disitulah jalan kau menuju kepada Wahyu Tirta Amerta. Werkudara bersiap pergi mencari wahyu tersebut, namun di dalam perjalanan dihadang oleh saudara-saudaranya serta kakaknya Prabu Kresna dengan perasaan was-was dan sangat khawatir akan keselamatan Bima. Prabu Kresna adalah Raja Dwarawati sebagai titisan Dewa Wisnu. Dengan rasa gusar mencoba mencegah niat Bima untuk mencari Wahyu Tirta Amerta ke dasar samudra. Wahai Bima adikku, janganlah kau menuruti kehendak Guru Durna yang sesungguhnya hanyalah tipu daya agar kau mati tenggelam di samudra. Renungkanlah dengan hati yang jernih, pikirkanlah dengan cermat. Ingatlah sudah berapa kali saudara-saudaramu para Kurawa memperdayamu, mencelakai para Pandawa hanya demi kepentingan kekuasaan atas negara Astina. Cobalah kau renungkan kembali, apakah mungkin Wahyu berada dalam samudra? Wahyu adalah kuasa Tuhan yang Maha Agung Dewata. Hanya atas kehendaknya Titah akan mendapatkan wahyu itu. Kresna Kakanda yang aku hormati, kau adalah pengejawantahan Dewa Wisnu. Pasti mengetahui rahasia yang tersembunyi dalam pesan Guru Durna. Mustahil seorang guru mencelakai muridnya. Apapun kata guru, pasti ada pesan kebenaran di dalamnya. Aku yakin bahwa guru telah memberikan kepercayaan kepadaku karena tahu bahwa aku mampu melaksanakan. Atas dasar keyakinan dan kebulatan tekad, aku akan melaksanakan titah guru. Apapun yang akan terjadi, hidup dan mati bukan milikku, tapi milik Dewata. Oleh sebab itu keserahkan hidupku, keselamatanku hanya padanya. Kanda Kresna dan saudara-saudaraku, biarlah aku pergi. Doa dan restumu kuharapkan menyertai perjalananku. Adikku Bima, kalau memang sudah bulat tekadmu, pergilah. Kanda dan saudaramu akan menyertai dengan doa. Semoga Dewata mengabulkan niatmu. Werkudara dengan tekad mantap, tiada keraguan, tiada rasa takut, terus melangkah. Dia yakin bahwa Wahyu Tirta Amerta pasti diperolehnya. Di dalam hatinya yang ada hanyalah kemauan yang kuat untuk melaksanakan perintah sang guru. Hasil atau tidak, itu adalah urusan Dewata semata. Manusia wajib berupaya semaksimal mungkin, dan usahanya harus berlandaskan atas rasa ketakwaan kepada sang guru jati. Hanya atas kuasa Tuhanlah yang menentukan hasil dari segala upaya, baik ataupun buruk, benar atau salah. Suatu upaya yang dilandasi dengan kepasrahan yang tulus kepada Tuhannya pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan ketentraman hati. Sampai di tepi samudra yang maha luas, Prabu Kresna memperingatkan sekali lagi, Werkudara, sekali lagi kuperingatkan kau, batalkan niatmu untuk
menyelami ke dasar samudera. Namun Werkudara tetap pada pendiriannya, tak gentar melihat besarnya gelombang, tidak takut dalamnya lautan. Dengan kepasrahan jiwa yang tulus, Bima masuk ke dalam laut, perlahan namun pasti terus berjalan ke tengah gelombang. Semakin jauh ke tengah laut, semakin dalam airnya, karena kesaktiannya Bima tidak tenggelam ke dasar lautan. Bima mencari keberadaan Wahyu Tirta Amerta dengan mengandalkan kesaktiannya. Dia merasa dengan ilmu kanuragan yang dimiliki pasti mampu mengalahkan ganasnya gelombang lautan. Di tengah samudera muncul seekor naga raksasa yang lalu menyerang sang Bima. Naga dengan ganas melilit tubuh sang Bima. Terjadilah pergulatan antara hidup dan mati. Werkudara sadar bahwa kesaktiannya semakin tidak mampu mengalahkan naga raksasa itu. Menyadari kelemahannya, Bima berserah diri kepada Dewata. Dalam kepasrahannya, secara tidak disadari, kuku Pancanaka menusuk kepala naga sehingga naga mati. Tertusuk ketajaman kuku Pancanaka. Bersamaan dengan matinya naga, tubuh Werkudara merasa lemas, kehilangan semua kekuatannya. Kemudian Werkudara tenggelam ke dalam samudera dalam keadaan tidak sadarkan diri. Werkudara seolah-olah mati, tetapi sesungguhnya masih hidup, atau mati sajroning urip. Werkudara sadar bahwa manusia sebagai titah yang tidak berdaya apa-apa tanpa mendapatkan daya dari Hyang Widi. Oleh sebab itu, Werkudara dengan segala kelemahannya, dengan ketidakberdayaannya berserah diri kepada Hyang Widi. Di dalam dirinya tidak ada lagi suatu keinginan apapun. Seolah telah tiada, telah mati. Yang ada hanya rasa penyerahan yang total atas kehendak Hyang Widi akan diterima dengan legowo, dengan penuh keikhlasan. Werkudara tidak lagi merasa ada. Yang ada hanyalah rasa sumangga, rasa penyerahan diri secara total. Dia telah lebur menyatu dengan suwung dalam ruang yang tak ada batas atau sekat-sekatnya. Keberadaan dirinya, jasmaninya, raganya telah hilang. Yang ada tinggal akunya. Keberadaan akunya Werkudara bersama dengan rasa dan uripnya menyatu, manunggal dengan sang suwung. Dalam keadaan yang demikian ini, suatu keadaan di mana keinginan hasrat telah lenyap, seolah-olah telah mati, meskipun dalam keadaan hidup, sadar dan masih bisa merasakan keberadaannya. Bisa melihat, bisa mendengar, namun dengan indera batinnya, sehingga penglihatan dan pendengarannya hanya dirasakan dalam rohaninya. Dengan rasa, Werkudara merasakan kedamaian di dalam jiwanya. Tak ada rasa capek, tak merasakan kehausan, kelaparan. Yang dirasakan hanyalah ketentraman hati. Waktu seakan berhenti, tak ada siang ataupun malam, tak ada kegelapan, semua nampak jelas,
bukan dengan panca inderanya, tapi dengan indera yang lain, yaitu rasanya. Inilah proses kemanunggalan dengan Yang Widi. Setelah aku bisa melepaskan diri dari semua keinginan, nafsu, dan belenggu dari piranti, barulah aku dapat menerima petunjuk dari Yang Maha Wisesa melalui Sang Guru sejati. Penglihatan batinnya seakan menembus ruang hampa, kosong dan sepi, teramat sepi. Tiada desir angin, namun terasa kesejukannya. Tiada suara selembut apapun, tetapi seakan mendengar dendangan merdu menyentuh kalbu. Tiada seberkas sinar, namun begitu terang benderang. Tiada atas, tiada bawah, tiada batas kanan, kiri, depan maupun belakang. Semua nampak begitu sama. Werkudara merasa terdampar dalam alam yang maha luas, sendiri begitu sepi. Werkudara tercenung di batas alam sadarnya. Dia melihat dirinya begitu jelas. Siapa aku? Siapa dia? Ya, dia adalah aku. Benarkah dia adalah aku? Mengapa persis seperti aku? Wajahnya, pakaiannya, sikapnya. Oh, benarkah dia adalah aku? Bagaimana aku menjadi dua? Betulkah bahwa kau adalah aku? Siapakah engkau? Werkudara bertanya dalam hatinya. Namun dia seakan tahu dan mendengar apa yang ditanyakan, dan dia menjawab, "Aku adalah engkau, wahai Werkudara. Janganlah kamu heran, ketahuilah bahwa aku benar-benar kamu, karena kamu adalah perwujudanku, dan aku menyatu dalam dirimu, dalam rohanimu. Kau dan aku adalah satu, tapi dua, dua tapi satu. Mengapa kau mencariku, Werkudara? Padahal aku ada pada dirimu, selalu dekat meski tak terjangkau olehmu, jauh meski sebenarnya mudah kau rengkuh, kau gapai. Werkudara, akulah guru sejatimu. Aku bersemayam dalam jiwa dan rohanimu. Tetapi janganlah kamu menganggap aku sebagai pangeran Tuhanmu. Janganlah kau menyembahku, karena kau pengejauhan tahan dari dirimu, yaitu manunggalnya aku, urip dan rasa sejati. Meskipun aku adalah kau, tapi aku bukan Gusti. Maka janganlah kau menganggap aku adalah ingsun. Itu besar bidananya, Werkudara. Siapapun yang manembah lantaran si aku, nunggang rasa ngadep urip manunggal suwung, pasti aku bertemu dengan guru sejati. Guru sejati yang menyampaikan petunjuk dari dewata kepada titahnya. Werkudara, bukalah panca indera batinmu. Werkudara bersikap menembah manunggal suwung, minta petunjuknya. Di mata hati Werkudara atau lewat rasanya, melihat ayahanda Pandu Dewanata dan ibunya Dewi Madrim berada di dalam kobaran api yang menyala
hanyalah dengan dahsyatnya Werkudara terharu hatinya. Mengapa almarhum ayahanda dan ibunda dibakar dalam api neraka? Apakah dosanya? Padahal beliau adalah kesatria yang selalu berbuat kebajikan selama hidupnya di dunia. Selama hidupnya selalu menolong sesamanya dan selalu patuh pada ajaran-ajaran budi luhur, tetapi tidak berada di surga. Dewata tidak berlaku adil. Mengapa? Hati Werkudara sangat risau. Begitu banyak pertanyaan yang tidak diketemukan jawabannya. Demikian para sedulur, perjalanan Werkudara menuju Tuhan. Sampai di sini dulu ceritanya. Untuk menjawab keresahan hati dan semua pertanyaan Werkudara yang belum terjawab, saksikan dan ikuti episode berikutnya. Terima kasih, matur nuwun.